Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anisa Zahra. Di sini saya akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar agak berat, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pajak. Sebelum kita masuk ke review aplikasinya, coba kita pahami dulu, apa sih pajak itu? Nah, secara sederhananya, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang. Nah, jadi ini tuh bukan sekedar iuran, bukan pula sumbangan sukarela, tapi sebuah kewajiban hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya, ketika kalian menikmati jalan tol yang mulus, fasilitas kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih maju, bahkan subsidi tertentu dari pemerintahan, itu semua sebagian besar dananya berasal dari pajak yang kita bayarkan. Nah, dengan kata lain, pajak merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi kita dalam pembangunan negara. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai jenis pajak. Yang pertama ada pajak pusat seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu ada juga pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor ataupun pajak hotel dan restoran. Nah, masing-masing dari pajak tersebut punya peran dalam menyokong pendapatan negara. Sayangnya, nggak semua dana pajak dipakai sesuai dengan fungsinya. Ada kasus yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan. Salah satunya adalah penyelewengan dana pajak oleh pejabat negara. Misalnya, KPK menetapkan seorang ex-pejabat Ditjen Pajak yaitu Muhammad Hanif sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 21,5 miliar rupiah. Dugaan korupsi ini terjadi melalui beberapa modus, mulai dari dana sponsorship untuk fashion show anaknya senilai 804 juta rupiah, penerimaan dalam bentuk valuta asing senilai 6,6 miliar rupiah, hingga penempatan deposito senilai 14,08 miliar rupiah. Kasus ini bukan sekedar penyelewengan individu, tapi mencerminkan masalah yang lebih sistematik, yaitu ketidaktransparan birokrasi dan juga integritas yang rapuh. Hal ini berpotensi merusak taks moral, yaitu loyalitas dan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi ini terjadi meski mereka sudah menerima tunjangan yang sangat besar. Nah, situasi seperti ini bisa membuat masyarakat enggan taat membayar pajak karena merasa uang mereka diproses secara tidak jujur. Nah, makanya reformasi sistem dengan audit forensik reguler, pelaporan kekayaan yang transparan, dan juga pengawasan berbasis teknologi sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, teman-teman, dalam konteks di mana kepercayaan terhadap institusi pajak ini sedang diuji seperti ini, teknologi digital dan aplikasi pembayaran pajak ini bisa jadi solusi. Aksesnya yang transparan, mudah, dan bisa dilacak adalah kunci dalam membangun kepercayaan kembali. Nah, kali ini kita akan mereview Hai Pajak, sebuah aplikasi yang diklaim dapat memudahkan pembayaran pajak via ponsel. Yuk kita review bareng-bareng. Oke, kita langsung mulai saja reviewnya. Di sini kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa langsung masuk aja. Di sini kalian lengkapi aja data pajak kalian, karena aku belum bekerja, jadi aku pencehatnya belum bekerja. Di sini langsung lanjut aja. Kita pencet aja analisa lebih lanjutnya.
Ini aku karena belum punya NPWP jadi pencet belum. Evin karena belum punya pencet belum punya juga. DJP online belum punya juga. Di sini karena saya belum punya bangunan atau kendaraan, pencet lanjutkan aja. Nah, di sini pencet lanjutkan saja. Kalau belum menikah, pencet belum menikah. Lanjutkan. Lanjutkan. Nah, di sini ada promo atau penawaran yang bisa kalian beli ya untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasinya. Bisa kalian lihat sendiri di situ. Tampilan berandanya pada bagian atas terdapat nama lengkap kita, lalu ada penawaran terbaik, mungkin berisi iklan ya, lalu ada NPWP, ada fitur NPWP, hitung pajak, dan lain-lain. Nah, di sini ada berita yang bisa kalian baca. Kalian scroll aja. Lalu fitur-fitur lengkapnya di sini ada NPWP, hitung pajak, konsultasi pajak, lapor dan periksa SPT tahunan, dan juga e-billing dan juga bayar pajak. Di sini kalian harus bayar. Oke, karena data dirinya belum lengkap, skip aja. Nah, di sini transaksi yang kalian buat ada riwayatnya, di sini data dirinya. Oke. Kalau belum bayar kayak gitu tampilannya kalau belum beli. Oke. Oke, di sini fitur pertamanya adalah NPWP. NPWP ini merupakan nomor identitas resmi untuk wajib pajak perorangan maupun badan usaha yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. NPWP ini fungsinya mirip dengan KTP, namun khusus dipakai untuk keperluan administrasi perpajakan. Fungsi fiturnya sendiri adalah untuk mendaftarkan diri dan membuat NPWP baru jika kalian belum punya NPWP. Selain itu, fitur ini juga untuk mengecek status NPWP kalian yang kalian miliki masih aktif atau tidak. Fitur ini juga bisa sebagai tempat menyimpan data NPWP agar lebih mudah diakses. Nah, jadi kalian nggak perlu repot datang ke kantor pajak, tapi cukup lewat aplikasi aja kalian bisa urus NPWP secara praktis. Selanjutnya adalah fitur hitung pajak. Hitung pajak adalah proses menghitung berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayar oleh seseorang ataupun perusahaan berdasarkan penghasilan atau transaksi tertentu. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh untuk orang pribadi dihitung dengan tarif progresif, misalnya 5%, 15%, dan seterusnya tergantung besarnya penghasilan. Fungsi fiturnya sendiri yaitu membantu menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan ataupun transaksi yang kamu catat. Nah, sistem akan otomatis menghitung sesuai aturan perpajakan yang berlaku, seperti tarif progresifnya, PPh-nya, dan sebagainya. Nah, fitur ini cocok untuk karyawan, freelancer, ataupun pelaku usaha kecil agar tahu kewajiban pajak secara cepat tanpa bingung Kurang 7 menit lagi lah.
Harus siapin apa Selanjutnya adalah fitur konsultasi pajak. Konsultasi pajak sendiri merupakan layanan tanya jawab dengan konsultan pajak ataupun ahli pajak untuk membantu memahami kewajiban pajak, cara pelaporan, ataupun solusi jika ada suatu masalah. Fungsi fiturnya sendiri yaitu memberikan layanan konsultasi secara online dengan konsultan pajak. Fitur ini juga bisa kalian pakai untuk tanya soal aturan pajak, cara pelaporan, pengurangan pajak, kesalahan hitung, maupun masalah perpajakan lainnya. Selanjutnya adalah fitur lapor dan periksa SPT tahunan. Apa itu SPT tahunan? SPT sendiri singkatan dari surat pemberitahuan. Jadi SPT tahunan adalah laporan tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak ke DJP yang berisi penghasilan, harta, hutang maupun pajak yang sudah dibayar selama setahun. Ada dua jenis SPT. Yang pertama adalah SPT pribadi untuk orang pribadi dan juga SPT badan untuk perusahaan. Fungsi fiturnya sendiri adalah untuk membantu wajib pajak dalam mengisi, melapor, dan juga mengecek status SPT tahunan baik pribadi maupun badan usaha. Fitur ini juga bisa tahu apakah SPT kalian sudah diterima oleh Dirjen Pajak atau masih ada kekurangan. Jadi kalian nggak perlu ke website DJP online terpisah, ya cukup lewat aplikasi Hai Pajak aja. Selanjutnya adalah fitur e-billing dan bayar pajak. Apa itu e-billing? E-billing merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan kode billing. Kode billing itu semacam kode unik untuk tiap transaksi pajak. Nah, dengan kode ini kalian bisa melakukan pembayaran lewat bank, ATM, mobile banking, e-wallet, dan lain-lain. Fungsi fiturnya sendiri adalah untuk membuat kode billing, yaitu kode pembayaran pajak resmi dari DJP. Jadi fitur ini memungkinkan kamu untuk langsung bayar pajak lewat aplikasi via transfer bank, e-wallet, virtual akun, dan lain-lain. Nah, artinya kamu bisa hitung, lalu dapat jumlah pajak, lalu buat billing, dan langsung bisa bayar di satu aplikasi. Kurang lebih seperti itu fungsi dari fitur-fitur utama yang ada pada aplikasi Hai Pajak. Di sini kalian bisa baca berita yang hari ini dikeluarkan oleh aplikasi Hai Pajak. Seperti ini contohnya, informasinya sangat lengkap, kalian bisa baca. Lalu di sini ada fitur-fitur yang bisa kalian beli. Harganya tertera pada awal aplikasi. Lalu di sini ada riwayat transaksi kalian membeli fiturnya ataupun kalian membayar pajaknya. Bisa kalian sesuaikan tanggalnya. Lalu tampilan profilnya seperti ini. Mungkin itu saja review yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.